Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulullah ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat, hidayah dan hidayahnya sehingga kita bisa merasakan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam kegelapan, ke alam terang benderang. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan tema keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Marilah dalam menghadapi zaman yang serba modern dan canggih yang penuh tantangan dan godaan ini, kita tingkatkan ketakwaan agar kita menjadi umat yang bermoral dalam pandangan sesama manusia dan yang paling penting di hadapan Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, untuk mencapai derajat takwa, orang yang bermoral dalam pandangan manusia dan di hadapan Allah, yang harus kita bangun adalah jiwa, iman, dan akidah kita. Ini berarti yang harus dikaji ulang. Yang harus diinterogasi adalah masalah persaksian syahadat kita yang berulang-ulang kita ucapkan, sudah benar apa belum. Kalau kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan dengan lisan dan langsung dalam hati ini, berarti kita telah bersaksi, berjanji bahwa hanya Allah yang wajib disembah dan tidak ada sesembahan selain Allah. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kepadanya kita menyembah, berdoa, dan berkeluh kesah. Bukan pada gunung kita menyembah, bukan pada lautan kita meminta, bukan pada kuburan kita panjatkan doa, karena itu semua milik Allah. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah bersabda, haqullaha 'alal ibadi ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya hak Allah atas hamba-hambanya ialah bahwa mereka beribadah hanya padanya dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Sudah seharusnya orang yang bersaksi itu mengetahui sesungguhnya tiada sesembahan selain Allah yang berhak dan wajib ditaati dan diibadahi hanyalah Allah. Dosa besar yang tiada ampun bila kita menyembah, beribadah kepada selain Allah seperti berhala, gunung, bebatuan, ataupun kuburan, atau pada tempat-tempat kerabat. Menyekutukan Allah dengan hawa nafsu kita dengan mengutamakan kesenangan pekerjaan kita dibanding perintah Allah, perintah-perintah Allah, dan kewajiban-kewajiban agama di bawah dua hal. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bagi yang menyekutukan padanya dan akan mengampuni selain dosa syirik bagi orang yang dikehendaki. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ada yang sangat dikhawatirkan Rasulullah apabila pada diri manusia akan membuat cinta pahalanya. Apakah itu syirik kecil, yaitu riya? Pamer dalam beribadah bukan karena lillah, tapi karena guru atau kiainya, agar dipuji atau agar dapat penilaian dari orang. Misalnya, bila sholat kita baguskan bila ada banyak orang, atau sholat bagus bila di samping gurunya, ustadznya atau kiainya, itu pertanda kita ria, tidak lillah semata. Bila demikian halnya, pahala kita akan sirna, karena di situ ada noda syirik
yang tersembunyi dan ini yang dikhawatirkan Rasul. Ada pada kebanyakan umatnya daripada datangnya Dajjal. Dajjal sangat membahayakan umatnya, tapi Rasul lebih khawatir bila umatnya dicampur dengan syirik. Tersembunyi karena akan menghapus segala pahala amal ibadah yang telah diperbuatnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan kepada kamu daripada al-Masih Dajjal?" Para sahabat menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Syirik tersembunyi yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia berindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pegang teguhlah syahadat agar kita selamat dunia akhirat. Insya Allah surga yang kita akan dapatkan, dan jauh dari syirik, walau itu syirik kecil, agar kita tidak merugi nanti. Dengan tauhid kita akan mulia di dunia dan di akhirat. Akan merugi selama-lamanya bila kita jatuh pada dosa syirik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa bayasturut fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.